Saudara yang masih berada di tempat tugas, semoga sukses selalu dan berkah Allah selalu menyertai Anda. Salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada keharibaan junjungan baginda Rasul Nabi kita Muhammad SAW. Berikut pada keluarga, para sahabat-sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa ittiba kepada sunnah-sunnahnya. Sekalian, kajian kita di sore hari ini masih kisaran tentang pembagian harta pusaka atau waris. Memang ini rekan dakta cukup lumayan, ada 2 atau 3 ayat kisaran tentang pembagian dan sekaligus hak-hak para ahli waris. Ahli waris itu orang yang ditinggalkan, baik itu zawil furud atau zawil arham oleh seseorang, itu namanya ahli waris atau orang-orang yang mendapatkan harta pusaka. Di posisi saat ini terutama di ayat 12 di surat An-Nisa keempat. Kalau kemarin tentang wasiat yang telah disampaikan oleh seorang yang telah meninggalkan keluarga atau mayit. Nah, saat ini merupakan pengembangan. Lebih lanjut dijelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ. Shadaqallahul azim. Lalu kita coba terjemahkan ayat ini bagimu para suami. Ini untuk para suami tentu. Ya, ini berarti yang meninggal adalah istrinya. Nah, maka di sini walakum nisfu ma taraka azwajukum. Itu adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istrimu. Jadi istri mendapatkan waris, sebaliknya pula suami mendapatkan jika salah satu di antara mereka meninggal. Nah, ini nanti kita
dijelaskan di ayat berikutnya, tilka hududullah. Hudud itu artinya ketentuan, hukum. Jadi memang setelah kemarin dijelaskan bagi perempuan dan bagi laki-laki tentu berbeda dalam bagian mereka, bahkan laki-laki 2 bagian. Nah, ini bukan soal suka atau tidak, sehingga tidak dibenarkan ketika orang ini suka-suka aku, gitu. Tapi ini ketentuan Allah. Maka di sini diperjelas di ayat berikutnya, tilka hududullah. Itu adalah batas-batas ketentuan Allah. Nah, batas-batas ketentuan Allah atau bagian dari ahli waris di awal sudah dijelaskan di ayat 11-nya. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ini di ayat 11 merupakan penjelaskan. Yusikum, telah diwasiatkan kepada kalian. Siapa yang mewasiatkan? Allah, tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu. Nah ini, yakni bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Itu artinya kalau bagiannya yang tadi disampaikan mithlu hadzil unsayain. Nah, jadi sangat mudah sebenarnya kalau kita mau melihat bagaimana pembagian waris yang harus dilakukan itu kalau 2 bagian untuk laki-laki. Jadi mudah ketika ada seorang laki-laki sebagai anaknya, dia 2 bagian. Kalau perempuan 1, laki-laki 2 bagian. Ini ketentuan Allah. Dan ini soal like in dislike, suka ataupun tidak. Karena ketentuan Allah berarti terpaksa seorang anak laki-laki yang menjadi ahli waris ketika ditinggalkan ayahnya, maka baginya adalah 2 bagian. Mithlu hadzil unsayain. Lah orang ada kecenderungan saat ini, terlebih ketika dia berpandangan bahwa semuanya anak bapak. Laki, perempuan, nanti bapak bagi sama. Secara kepemilikan, tentu soal harta akan dibagikan oleh orang tua yang merupakan pemiliknya. Ya sah-sah saja, boleh-boleh saja. Karena harta dia, ya, milik dia. Walaupun anak istri dan anak laki-laki akan dibagi sama, itu adalah hak dia. Tetapi rekan dakta, itu ada syaratnya. Ketika kita mau bagi secara merata tentang hak bagi anak kita yang perempuan dan anak kita yang laki-laki, itu kita harus saat masih berada. Artinya bentuknya bukan setelah tidak ada. Karena kalau sudah tidak ada, itu namanya tirkah. Artinya tinggal. Nah, itulah harta pusaka. Dan yang tadi disebut dengan 2 bagian bagi laki-laki dan 1 bagi perempuan, itu pada saat tirkah. Nah, kembali lagi sekarang, ada persoalan. Bagaimana ketika anak-anaknya berkumpul, lalu mereka bersepakat untuk masing-masing mereka diantaranya dibagi secara merata, dalam artian tidak untuk laki-laki 2 bagian, perempuan 1, ya, yang tadi di ayat di awal lizzakari mislu hadzil unsayain, pada prinsipnya juga sah-sah saja.
Karena di sana ada musyawarah, ada keridhaan. Tapi harus kita pahami filosofi kenapa Allah menentukan 2 bagian bagi laki-laki, kemudian 1 bagi perempuan. Karena kandung tanggung jawab yang berat bagi laki-laki. Itu antara lain. Nah, tadi ketika Allah menentukan 2 bagian bagi laki-laki dan 1 bagi perempuan, kalau mau itu dilakukan, silahkan saja, tetapi orang tuanya harus masih ada. Artinya masih hidup. Nih hartaku, anak-anakku semua bapak bagi secara merata. Ya, baik laki-laki maupun perempuan semua tak bagi 1. Dan ini sah karena namanya hibat, pemberian dari seorang orang tua kepada anaknya, tentu di saat orang tuanya masih ada. Tapi ketika anaknya tidak ada, ini mutlak menjadi tirkah. Dan tirkah itu adalah tinggalan, dan tinggalan itu namanya waris, pusaka, dan mesti kembali kepada 2 bagian bagi laki-laki, itu hukum asal, dan 1 bagi perempuan. Karena ini dalilnya di dalam ayat 11 adalah untuk perempuan dan laki-laki. Laki-laki 2, lalu perempuan 1. Nah, ini saya ingin meluruskan. Kadang-kadang kebiasaan kita yang seringkali semuanya anak bapak, baik laki maupun perempuan, mau tak bagi secara merata 1. Secara logika mungkin iya, adil, karena itu kan milik daripada seorang orang tua yang secara redoknya memberikan harta pusakanya kepada anaknya. Tapi itu belum menjadi harta pusaka. Karena apa? Karena dia masih hidup. Nah, kalau itu dengan cara hibat, nah itu bisa kita lakukan. Cuma tolong dipahami kembali hukum Allah, tilka hududullah, hukum-hukum Allah yang telah ditentukan. Laki sekian, perempuan sekian, bagian itu udah berarti soal suka ataupun tidak. Nah, kalau kita melihat filosofinya, misalnya seorang laki-laki, ini kenapa harus 2 bagian? Karena dia adalah bertanggung jawab kepada anak dibanding dengan anak perempuan. Laki-laki itu ketika nikah saja, itu ada sejatinya mas kawin. Walaupun mas kawin ini tidak menjadi rukun di dalam sebuah pertikahan. Kita maklumi bahwa dalam pertikahan itu mas kawin disebut mahar di dalam Al-Quran, itu adalah wajib hukumnya bagi laki-laki yang hendak menikahi seorang perempuan. Ini saya catat. Ya, wajib hukumnya mengeluarkan mahar bagi laki-laki dan diberikan kepada seorang perempuan. Nah, jadi tidak dibalik perempuan memberi mahar kepada laki-laki di saat perkawinan, tapi laki-laki itu yang wajib mengeluarkan. Maka disebutlah dalam Al-Quran di sini ada wa atu sadaqatihinna nihlah, beri itu nihlah. Nah, ini ketentuan Allah. Nah, kandung maksud tadi antara lain, nah, selain ya di dalam rukunnya itu adalah untuk menentukan sah dan tidaknya, maka ada kewajiban bagi seorang laki-laki untuk mengeluarkan maharnya di dalam sebuah pertikahan. Nah, kalau hal ini kita ulang, misalnya dalam Islam, syariat pertikahan itu ada pengantin laki-laki, pengantin perempuan, lalu ada wali, ada 2 saksi, ada ijab dan qabul. Nah, ini adalah rukun. Sehingga tanpa itu semua maka dipastikan tidak sah dia pertikahannya. Itu rekan. Lah, jadi kalau tidak sah berarti secara otomatis mereka melakukan zina. Nah, maka persyaratan nikah dalamnya rukun itu adalah antara lain pengantin laki-laki, pengantin perempuan, ada ijab qabul, ada wali, ada saksi, dan tidak ada di dalamnya adalah mahar. Artinya mas kawin.
Nah, tapi orang yang melakukan pertikahan tanpa ada mas kawin, maka pertikahannya tidak ma'ruf, ya, alias dosa pertikahannya. Maka sekecil apapun yang namanya mahar itu wajib hukumnya dikeluarkan oleh seorang laki-laki. Jadi tidak ada mahar itu kemudian dikeluarkan oleh perempuan, tapi harus laki-laki. Ini mau dicatat. Nah, itu wajib hukumnya. Lah, ini tepat kalau kemudian Allah menentukan, memberikan hukum bagi laki-laki itu 2 bagian. Nah, ini. Nah, itu maka rekan, pensyariatan hukum Al-Quran, hukum Allah yang disampaikan kepada manusia itu semua kandung maksud serta tujuan. Termasuk kenapa Allah memberikan sedikit perbedaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Itu salah satunya antara lain. Lalu kemudian, saya ini udah sampaikan juga di pekan kemarin. Tapi ini lebih memperkuat lagi. Kenapa kemudian? Karena ada ayat tilka hududullah. Ini adalah ketentuan Allah yang suka ataupun tidak. Itu adalah untuk laki-laki 2 bagian. Jadi, karena rekan dakta yang dirahmati Allah nanti akan kita jelaskan setelah pesan-pesan berikut ini. Baik rekan dakta yang dirahmati Allah. Jadi yang pertama itu tolong diingat bahwa ketika Allah mensyariatkan satu, menentukan hukum di mana pembagian seseorang terutama anak laki-laki itu kandung maksud yang sangat luar biasa. Tentu tanggung jawab. Lalu yang kedua, ketika dalam perjalanan seiring waktu ternyata dalam sebuah rumah tangga itu terjadi perceraian. Nah, di saat perceraian seorang perempuan itu mesti menerima yang namanya mut'ah. Mut'ah itu apa? Mut'ah itu artinya penggembira bagi perempuan yang telah dijatuhi talak oleh seorang laki-laki. Jadi bukan perempuan yang membayar kepada laki-laki, kecuali kalau dia terjadinya talak hulu. Hulu itu memang kalau ketika seseorang ada persoalan, entah dia tidak suka dalam perjalanan pertikahannya, namanya talak hulu. Hulu itu artinya dibeli. Kan dalam segot taklak itu selalu disampaikan setelah amil atau dari naib menyampaikan bahwa proses akdun nikah sudah selesai, itu selalu dibacakan namanya segot taklak. Nah, segot tolak itu dibaca selalu berulang-ulang dalam sebuah prosesi pernikahan. Barang siapa yang karena sesuatu dan lain hal, entah dia tidak memberikan nafkah secara normal dalam sebuah perkawinan, nafkah batin dan nafkah lahir, dan kemudian seorang istri dia tidak suka lalu mengadukan kepada pengadilan, dan itu dibenarkan ya dengan memberikan uang iwad sebagai pengganti. Nah, itu namanya khulu. Khulu itu namanya membeli seorang perempuan karena persoalan, lalu kemudian dia tuh tidak suka, kemudian dia mengajukan kepada pengadilan dengan membayar iwad, namanya talak khulu namanya. Itu membeli. Jadi tetapi kalau secara normal perempuan setelah ditolak oleh laki-laki suaminya, maka suaminya wajib memberikan mut'ah. Apa mut'ah? Mut'ah itu penggembira. Ini harus. Jadi bukan perempuan, kecuali yang tadi. Kalau tadi beda. Kalau tadi karena tidak suka, dia memberikan uang iwad sebagai pengganti sebesar Rp1.000 dan pengadilannya, dan diterima pengaduannya oleh pengadilan, maka jatuhlah talak. Itu namanya beda. Kalau ini setelah perempuan itu ditalak, kemudian di sana ada kewajiban hukum yang membebani seorang laki-laki, maka dia harus diberikan penggembira, namanya mut'ah. Itu lagi-lagi terjadi
Dan ini hukum Allah. Kalau kemudian tadi tepat ketika disebut lidzakari mithlu hadzil unsayain, bagi laki-laki adalah 2 bagian dari perempuan. Jadi gampang. Laki-laki 2, perempuan 1. Itu rekan dakta yang dirahmati Allah. Nah, ketentuan-ketentuannya ternyata masih berkembang di ayat berikutnya. Nah, lalu di sini bagi para suami, lakum, ini para suami, itu adalah nisfu ma taraka azwajukum. Itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Illam yakun lahu waladun, jika mereka tidak memiliki atau tidak mempunyai anak. Jadi ketika tidak punya anak, maka suami itu dia mendapatkan nisfu, apa? 1/2, artinya setengah, karena memang anaknya tidak ada. Gitu. Lalu berikutnya, fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain. Jika mereka istri-istrimu itu maksudnya mempunyai anak, kamu mendapatkan 1/4. Kalau tadi tidak ada anak 1/2, maka ketika tidak ada memiliki anak, ia mendapatkan 1/2 ini, 1/4. Itu beda. Fa in kana lahunna waladun falakum, maka bagimu wahai para laki-laki. Berarti para suami. Berapa? Ar-rub'u, 1/4. Dari mimma tarokna mimba di wasiyatin. Tentu syaratnya ini bagi seorang ahli waris harus terlebih dahulu hasil atau apa yang ditinggalkan tirkah dari seorang tadi yang meninggal. Ia lebih dulu mimba di wasiyatin adalah ia telah melaksanakan atau telah memenuhi wasiat yang mereka buat atau setelah dibayar utangnya. Ini syaratnya. Jadi ketika seorang meninggal lalu dia berwasiat, jadi bukan hanya sekedar membayar hutangnya. Kan dalam ketentuan pertama mandikan, wudukan. Itu. Mandikan, wudukan, lalu sholatkan. Nah, setelah disolatkan, maka kemudian bayari hutangnya. Nah ini, maka jangan boleh kemudian orang meninggal itu meninggalkan hutang. Nah, karena kalau Nabi itu ketat, dia selalu bertanya, apakah si mayit ini dia memiliki hutang atau tidak? Karena dia hak adami. Jangankan besar, kecil pun dia harus tetap. Maka Nabi selalu menyampaikan, aku tidak mau mensolatkan seorang mayit yang dalam keadaan memiliki hak adami alias utang piutang. Maka kan selalu dalam tradisi kita, bagi bapak dan saudara handai tolan, famili yang memiliki hutang piutang dengan mayit, dan saya sebagai wakil dari keluarga ini bertanggung jawab. Nah, itu selalu. Jadi supaya ada yang membayar. Ya kan udah nggak lagi. Bahkan andaikan tidak ada pun, ya, ketika memang diibrokkan alias dibebaskan itu lebih bagus. Tapi ketika tidak ada, siapa yang harus membayarnya? Nah ini sejatinya dari Baitul Mal yang harus membayarnya. Ini secara hukum, ya. Bahkan kalau perlu yang bertanggung jawab dan ini sebagai negara pemimpin. Nah, maka Baitul Mal boleh diambil untuk apa? Untuk membayar seseorang yang meninggal yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya. Ini saking harusnya, wajibnya, bagaimana Rasulullah menyampaikan, bayari dulu hutangnya.
walaupun kecil misalnya. Atau ada di antara mereka tetangga dan sebagainya yang di antaranya mengibrokkan. Apa mengibrokkan? Membebaskan. Nah, maka diucapkan terima kasih. Itu kan selalu ada yang bertanggung jawab terhadap mayit yang pada saatnya ia meninggalkan hutang, rekan dakta. Maka ini penting. Jadi sekecil apapun yang namanya kita, ya oleh karenanya ketika kita memang sudah ada tanda-tanda sudah tua, sudah sakit-sakitan dan sebagainya, kalau bisa sedikit ngerem ya untuk hutang pihutang. Hati-hati kalau sekarang itu juga rekan ya, yang kemudian kadang menggoda untuk kita mengambil uang, kemudian ternyata tidak ada umur, lalu kemudian tidak ada pembebasan, tetap saja itu menjadi hutang dan tanggung jawab. Kecuali keluarganya bertanggung jawab untuk itu. Nah, setelah membayar, ia punya hutang, maka lihat dulu adakah wasiatnya. Karena boleh jadi di sana ada wasiat. Biasakan seseorang itu, nanti kalau ada dan aku ini tidak ada umur, ya. Ini maka aku punya anak ini yang namanya anak angkat. Itu bisa, ya. Berapa untuk anak angkat? Jangan lebih daripada 1/3. 1/3 itu bagi anak angkat. Nah, kalau anak laki-laki dan anak perempuan, nah itu pembagiannya sebagaimana tadi. Nah, ketika dia adalah merupakan anak angkat, maka dia tidak boleh lebih daripada 1/3. Kalau itu berupa wasiat. Atau juga mungkin yang lain. Aku ini mewasiatkan, ya, untuk di lokasi sana ada 300 atau 100 atau mungkin 200 meter. Nah, tapi itu tolong tidak diganggu. Nah, ini namanya wasiat. Maka seorang keluarga, ya, dia harus tampil sebagai melaksanakan wasiatnya dari mayit tersebut. Ini hati-hati rekan dakta. Walaupun ini ketika dia meninggal ternyata belum ada surat menyurat misalnya. Kalau sekarang kan sudah luar biasa pemerintah mendorong itu dengan adanya pencatatan nazir wakaf dan sebagainya. Nah, ini untuk mengamankan ini. Apalagi misalnya ketika terjadi tanah itu harganya bukan lagi naik, tetapi berubah, ya, sudah sangat mahal, sehingga sangat dimungkinkan keluarga wakif itu akan menuntut kembali. Nah, maka sekarang pemerintah mempush agar orang-orang yang mempunyai kalimat kata-kata dia untuk mewakafkan dia punya tanah, itu segera mungkin dengan dibukukan, dengan ditulis. Dalam hal ini adalah ada nazir, ya, wakif di kantor urusan agama itu ada, dan ini harus dilakukan. Wasiatnya di mana, kemudian seberapa meter kalau itu sudah menjadi wakaf, dan jangan kemudian atau di kemudian hari kemudian dijual, nauzubillah, oleh keluarganya karena harganya sudah berpindah. Itu biasa di mana-mana, ya. Karena kadang apalagi dia memiliki anak yang sangat luar biasa, ya, yang satu mungkin iya dalam kehidupannya, tetapi kadang-kadang yang kurang beruntung bisa saja, aku enggak dengar orang tua mewasiatkan, aku enggak pernah dengar orang tua mewakafkan di satu tempat, enggak. Nah, itu kan bisa saja terjadi, sehingga terjadi akhirnya sengketa tanah. Yang satu menganggap sebagai wakaf, yang satu ini bukan wakaf. Nah, itu bakal terjadi ketika maka pensuratan dari wasiat hakikatnya itu adalah pengamanan. Karena dia sudah akad dengan Allah kalau dia akan mewakafkan. Jadi hakikatnya itu mewakafkan, memberikan entah untuk masjid, entah untuk madrasah, entah untuk pesantren dan sebagainya. Ini rekan dakta, dan ini mutlak harus diamankan.
Dan karenanya soal wakaf itu tidak boleh dijual belikan. La yuba'u, tidak boleh diberikan. Wala yuhabu, la yuba'u wala yuhabu. Dan tidak juga diberikan. Oh buat si anu, enggak, ini sudah diwakafkan. Oh ini karena anaknya ini si Fulan ini usahanya bangkrut kemudian diberikan. Oh enggak, tetap itu ketika memang sudah menjadi wakaf bagi seorang maka itu mutlak karena itu sudah menjadi milik Allah. Nah, tidak boleh la yuba'u wala yuhabu. Itu rekan dakta. Maka kalau hari ini atau akhir-akhir ini pemerintah sedang menggencar-gencar melalui Kementerian Agama, dalam hari ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan, itu adalah untuk mengamankan itu sehingga jangan sampai terjadi ada lokasi wakaf walaupun kecil kemudian digugat, dijual, apalagi dijual dan sebagainya. Nauzubillah, jangan sampai terjadi. Itu gak akan bermanfaat. Maka hati-hati. Nah, kita sebagai anak misalnya harus mengamankan itu. Walaupun sedikit. Kalau itu berupa wasiat dari orang tua untuk peruntukannya untuk masjid, peruntukannya untuk musola, peruntukannya untuk pondok pesantren, jangan sekali-kali kita berani kemudian merubah daripada niat orang tua untuk wakaf kemudian akhirnya dijual karena satu dan lain hal. Nauzubillah, ini tidak boleh terjadi. Nah, rekan dakta yang dirahmati Allah, ini yang disebut dengan mimba di wasiyati yusina biha audain. Tapi di sini dainun dibelakangkan. Ya, wasiatnya lebih dulu dilakukan oleh anak-anaknya tentu. Audain atau hutangnya. Hutang mutlak harus dibayar. Ya. Kalau tidak, tetap ia akan menjadi tagihan kelak di kemudian hari. Na'udzubillah. Maka sekecil apapun rekan dakta, kita selalu sebagai husnudzon dengan masyarakat yang namanya orang kadang-kadang dalam kehidupannya sering ada kekurangan dan sebagainya, dia bisa saja minjem atau hutang pihutang, maka harus tampil di antara keluarga. Maka barang siapa di antara bapak yang merasa terhutangi oleh almarhum ini, maka aku yang menjadi dan bertanggung jawab atas pembayaran mayit itu tadi. Itu harus rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian walahunnar rubu'u, bagi para istri. Lahunna itu bagi para istri. Mereka itu berapa? Ar-rubu'u. Mana ar-rubu'u? Seperempat. Ya, seperempat. Lalu tadi laki-laki dia seperdua pada saatnya dia tidak memiliki anak, ya. Pada saatnya dia tidak memiliki anak, dia mendapatkan seperdua. Tapi sekarang bagi istri, lahunna adalah berapa? Ar-rubu'u, ya, seperempat. Ma taraktum illam yakun lakum walad. Tuh, saya ulangi. Walahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad. Tuh. Ini untuk para istri. Kalau tadi untuk para suami. Kalau untuk para suami seperdua ketika tidak memiliki anak. Lalu ketika memiliki anak, ia tadi ada seperempat. Lah kalau sekarang bagian untuk para istri, nah ini jawabannya. Walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad. Bagi para istri itu mendapatkan seperempat dari apa yang menjadi tirkah, artinya tinggalan dari mayit. Illam yakun lakum walad, jika mereka tidak memiliki anak. Nah ini beda. Bagi suami dia ketika tidak memiliki anak seperdua, bagi istri ketika dia tidak memiliki anak adalah ar-rubu'u. Apa? Seperempat. Itu ar-rubu'u itu seperempat, itu pasti beda, ya. Itu. Maka berikutnya dilanjut. Fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum min ba'di wasiyat. Lagi-lagi itu ada dua kata diulang.
kata mimba di wasiyatin tusuna biha audain. Itu ada dua kata yang diulang di awal, tadi ada, ini mirip sama artinya. Ya. Cuma kalau tadi bagi para suami, kalau sekarang bagi para istri. Para istri yang tidak memiliki anak, nah, setelah dibayar dan setelah diluluskan wasiatnya, maka ia mendapatkan adalah 1/4. Ya. Tapi ketika dia punya anak, falahunnas sumun, maka ia mendapatkan 1/8 dari harta yang telah mendapat mereka tinggalkan. Dan ini pun mimba di wasiyatin tusuna biha audain, setelah wasiatnya itu dilakukan, lalu setelah hutangnya itu dibayar. Rekan dakta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita pahami karena ini adalah ketentuan daripada Allah. Tuh. Lalu kemudian wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Ini beda lagi. Ketika seorang laki-laki tidak mempunyai anak, rajulun yurasu. Ini namanya disebutnya adalah yurasu kalalah. Jadi harta waris, ya, waris yang ketika ditinggalkan itu tetap harus dipenuhi, ya. Tapi tadi modelnya kan ada yang punya anak, sama sekali lahu akhun au ukhtun, maka baginya tetap kebagian, artinya mendapatkan bagian saudara laki-laki atau mungkin saudara perempuan karena dia tidak punya anak. Nah, itu kembali ke sana. Maka berapa dari sana? Mereka mendapatkan minhumas sudus. Mereka mendapatkan 1/6, rekan dakta. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fis sulus. Maka jika lebih dari tadi anak-anaknya, maka ia mendapatkan 1/3 pisulusi dalam kebersamaan mereka. 1/3 dalam kebersamaan mereka. Ini lagi-lagi mimba di wasiyatin yusobiha audain. Ya, setelah mereka bayar hutang-hutangnya, lalu setelah luluskan pula wasiat mereka yang ketika dia dulu mewasiatkan untuk ini untuk itu, maka itu lebih dulu dilakukan. Tapi tentu ghairu mudarrin wasiyat minallah, yang tidak menjadikan bahaya, mudar, menjadikan bahaya. Karena apa? Karena lalu kemudian ada wasiat. Maksudnya begini mudar itu, rekan dakta. Mudar ini ketika wasiatnya, ya, secara berlebihan. Misalnya kan ada punya anak, ya, anak angkat misalnya, itu kan dalam ketentuan dia hanya 1/3, tapi kemudian dia lebih daripada itu, anak angkatnya malah dibagi lebih besar, misalnya, kan boleh jadi. Anak angkat itu kan kadang-kadang suka menjadi bahasa, aku kan tahu dari bapakmu masih kecil, ya, usahanya, aku kan menyertai, aku kan bersama-sama, aku kan bantu sampai orang tuamu menjadi sukses, menjadi hebat, menjadi kaya, kan aku, maka aku, nah ini bahaya dan seperti itu. Maka tadi pembagian itu jangan kemudian secara berlebihan yang akhirnya mengakibatkan bahaya bagi anaknya aslinya sendiri. Anak aslinya malah justru tidak kebagian mungkin, naudzubillah. Tetap dia harus, ya, walaupun di samping tadi wasiatnya tetap dilakukan, ketika ada anak angkat, maka anak angkat tidak boleh lebih dari 1/3, karena kalau lebih dari itu, apalagi sampai anaknya yang aslinya tidak mendapatkan bagian, nah ini adalah membahayakan, nauzubillah, ya. Nah, tapi tentu mimba diwasiyatin yusa biha audain, setelah diwasiatkan, setelah disampaikan wasiatnya dilakukan dan kemudian dibayar pula hutang-hutangnya. Jadi intinya rekan dakta, tidak kemudian hutang ini menjadi bebas. Tetap, ya, siapa dalam hal ini yang harus bertanggung jawab, dan paling bertanggung jawab adalah tentu anaknya. Ya, lah kalau tidak punya sama sekali ketika dia, nah maka ini yang bertanggung jawab siapa? Seorang imam. Itu dalam keterangan.
ya dia dari Baitul Mal, dia dari lembaga zakat yang harus bertanggung jawab, dititipi tanggung jawab kepada seorang yang meninggal karena tidak memiliki harta sama sekali. Saking wajibnya ketika seseorang memiliki hutang, lalu kemudian wajib dibayar, rekan dakta yang dirahmati Allah. Jadi ini ayat memang agak panjang, ada 11, ada 12 sebagai ketentuan Allah yang memang itu harus suka ataupun tidak, tetap harus dilakukan. Mudah-mudahan tentu rekan dakta bermanfaat untuk kita semua, dan insya Allah kita akan terhindar dari keserakahan yang boleh jadi akan mengakibatkan kehancuran dan keruksakan harta yang diambil secara tidak halal. Demikian dari studio kami mengucapkan mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang benar tentu milik Allah. Kesalahan dan kealfaan dari milik saya pribadi Haji Acep Basuni mohon undur diri, dan mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita berjumpa kembali. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.